Smartphone panas yang satu ini bisa bikin gue keluar dari zona nyaman gue. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. So, di video kali ini kita akan ngebahas si Infinix Hot XS. Ya, kalau kemarin kita udah ngegibahin si Infinix Hot XS dan udah tes kamera, sekarang kita akan full review dari si Infinix Hot XS. Ya, Infinix Hot XS ini udah gue pakai kurang lebih hampir 1 minggu, dan gue akan bagi ke kalian beberapa poin penting yang mungkin kalian bisa pertimbangkan sebelum kalian membeli si Infinix Hot XS. Kita ke sisi desainnya dulu. Iya, Infinix Hot XS ini adalah salah satu smartphone di harga sejutaan yang bisa gue bilang cukup stylish ya. Ya, bisa kalian lihat di bagian belakangnya. Ya, walaupun ada tulisan Legendary yang cukup gede banget, tapi desain kayak gini tuh menurut gue cukup cakep. Tapi kalau misalnya kita ilangin tulisan Legendary-nya, ya karena itu menurut gue cukup awkward banget sih. Di bagian belakangnya ada kamera yang ada 3 biji, tapi kalau misalnya kita lihat dari jauh ada 4 biji gitu. Karena ada gimmick tulisan 48 megapiksel yang dilingkari, jadi kalau misalnya kita ngeliat dari jauh tuh kayak, wah ada 4 kamera gitu. Terus di bagian bawahnya atau bagian tengahnya itu ada fingerprint sensor yang bacanya itu cukup cepat. Nah, kemudian di bagian kanannya ada tombol power sama volume up and down. Di bagian atas kosong, di bagian kiri ada slot SIM card yang dedicated alias dual SIM dan 1 micro SD slot. Kemudian di bagian bawahnya ini ada mikrofon, grill speaker, dan ada port micro USB. Ya, ini smartphone ini masih pakai micro USB, jadi ya udahlah, terima aja. Kemudian di bagian depannya ada layar sebesar 6,82 inch. Ini hampir 7 inci, tapi resolusinya cuma HD Plus aja. Tapi untuk refresh rate-nya dia udah punya refresh rate 90 Hz. Seenggaknya bisa terobati lah mata kalian. Nah, ngomong-ngomong desainnya, emang smartphone itu tuh bongsor banget. Apalagi kalau misalnya kita pakai satu tangan tuh rasanya tuh kayak susah banget gitu. Ngomong-ngomong bongsor, gimana sih dengan spesifikasi dari si Infinix Hot XS ini? Jadi Infinix Hot XS ini dia pakai MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM sebesar 4 atau 6 GB, dan untuk internal storage-nya ada di 64 atau 128 GB. Dan untuk baterainya sendiri ini cukup bagong banget, 6000 mAh dengan fast charge 800 dengan fast charge 18 watt. Dan untuk Android-nya ini udah Android 11 dengan XOS 7.5. Ya, ngomong-ngomong XOS, ini adalah salah satu hal yang pertama kali gue pelajari ya, karena selama ini gue tuh seringnya tuh pakai smartphone Xiaomi, jadi gue rasanya cukup familiar dengan MIUI aja. Jadi ya pas gue coba HP Infinix tuh ternyata ada beberapa gimmick-gimmick yang cukup lucu. Kalian bisa lihat nih, ada yang namanya Darling Engine apa gitu di game mode-nya. Kemudian ada Einstein AI Engine dan gimmick-gimmick gaming lainnya. Pokoknya rada lucu aja sih sebenarnya si XOS ini. Kemudian ada fitur yang cukup penting, nggak penting sih, tapi ini menurut gue fiturnya nih cukup cerdas. Kita bisa swipe ke kiri atau ke kanan untuk memunculkan tombol shortcut ke aplikasi. Jadi ini cukup bisa membantu gue lah kalau misalnya pengen gercep buka Instagram atau pengen gercep buka aplikasi yang biasa gue buka. Nah, gimana dengan performa dari si Infinix Hot XS ini? Ya, menurut gue performanya cukup mencengangkan sekali ya bunda. Karena si Infinix Hot XS ini punya chipset gaming yang walaupun entry level, cuma ini nggak bisa kalian sepelein ya. Karena kalau misalnya kita main beberapa game yang mainstream seperti Mobile Legends, ini bisa berjalan di grafis high dan untuk high frame rate-nya ini udah aktif. Dan gameplaynya ini tuh, ini enak banget sih. Apalagi layarnya tuh gede banget, jadi kita tuh rasanya tuh puas banget main game Mobile Legends di HP ini.
Kemudian untuk game PUBG Mobile. Nah, game PUBG Mobile ini dia masih bisa main di grafis Smooth Ultra dan pentoknya tuh di grafis HD aja. Nah, untuk gameplaynya ini dia masih enak banget karena ini gue main di balance ultra ya. Dan ya, kalian bisa lihat nih untuk pas main ini nggak ada patah-patah ya, kecuali emang patah-patah dari internet sih karena yang jaringan tuh lumayan kenceng. Dan untuk kalian yang nanyain, Bang gimana giroskopnya? Giroskopnya ini giroskop software, jadi ya seperti ini. Nah, gimana untuk COD Mobile? Nah, untuk game COD Mobile ini dia enak banget. Dan untuk grafisnya kalian bisa lihat seperti ini. Dan iya, ini cukup ya, lumayan sih untuk main game COD Mobile ini, masih playable bah. Nah, gimana untuk game EP? Gue nyebutnya gimana ya? EP, FF, Free Fire, apalah itu. Ya, karena emang game Free Fire ini nggak terlalu berat sih. Tapi untuk di Infinix Hot NS ini gue cukup seneng karena si Infinix Hot NS ini bisa mainin game Free Fire ini di grafis rata kanan. Nah, yang terakhir kita coba mainin Genshin Impact. Iya, karena gue penasaran banget gimana rasanya main game Genshin Impact di smartphone entry level. Karena si Infinix Hot NS ini masih masuk ke kategori smartphone entry level. Tapi ternyata game Genshin Impact masih playable dimainkan di Infinix Hot NS kalau misalnya kita setting di grafis highest dan FPS-nya di 60 FPS. Dan untuk pas main gamenya, untuk FPS-nya ini dia masih bisa sanggup di 30-45 frame per second. Nggak bisa sampai 60 frame per second karena emang chipset dari si MediaTek Helio G85 ini emang bukan chipset gaming high class ya, atau mungkin high end. Jadi ini chipset gaming entry level. Ya, kalian tahu diri lah karena harganya cuma sejutaan. But anyway, game Genshin Impact bisa main di Infinix Hot NS. Nah, ternyata emang performa dari Infinix Hot NS ini menurut gue cukup bagong banget ya. Karena di harga sejutaan, dia bisa main game mainstream yang ada di Play Store. Bahkan sampai game yang katanya paling berat pun bisa dimainin di Infinix Hot NS ini. Tapi gimana dengan hasil kameranya? Ya, Infinix Hot NS ini punya triple kamera. Dia punya kamera utama sebesar 48 megapiksel, kemudian kamera keduanya 2 megapiksel, dan terakhir ada kamera AI. Iya, ini triple kamera tapi kamera 2 dan 3-nya gimmick semua. Kenapa gue bisa bilang gimmick? Karena untuk depth sensor aja kalian tuh bisa pakai single lens. Dan bahkan untuk kamera AI-nya ini pun menurut gue ini cukup useless. Karena mungkin gimana ya, untuk AI-nya tuh kan harusnya dari software bukan dari hardware kan ya. Tapi seenggaknya triple kamera. Tapi ini cukup mencengangkan sekali karena untuk hasil kameranya di harga sejutaan tuh cukup bagus. Apalagi untuk hasil Super Nightscape-nya atau mode malam dari Infinix Hot NS ini cukup membanggakan sekali ya bunda. Nah, untuk perekaman videonya dia bisa sampai resolusi 2K di kedua kameranya. Dan untuk rekaman videonya ini tanpa AIS, bahkan OIS. Oke, gimana dengan baterainya? Baterainya ini sendiri dia bisa bertahan sampai 14 jam untuk bermain game, bermain TikTok, scroll Instagram, dan nonton YouTube itu nonstop sampai 14 jam. Dan gue rada bingung gimana cara ngabisin baterai si Infinix Hot NS ini. Karena ya gimana ya, gue udah coba main game tapi gue kan nggak terlalu adiktif main game banget ya, karena gue kan lebih seneng scrolling TikTok sama Instagram atau nonton YouTube. Jadi ini 14 jam menurut gue cukup bagus banget karena si Infinix Hot NS ini dia pakai baterai sebesar 6000 mAh dan resolusi layarnya cuma
HD+. Jadi karena resolusi layar yang cukup kecil dan cukup rendah ini, dia bisa membantu baterainya ini nggak bisa makan daya yang cukup banyak gitu. Oke, kalau tadi kita udah kasih ke kalian beberapa hal yang cukup unik dari smartphone Infinix Hot 10s ini, ada beberapa hal yang akan gue sampaikan ke kalian pro dan kontra dari si smartphone Infinix Hot 10s ini. Oke, bagian plusnya adalah si Infinix Hot 10s ini punya layar cukup besar, hampir 7 inch atau lebih tepatnya 6,82 inch. Terus kemudian layarnya sudah punya refresh rate sebesar 90 Hz yang enak banget buat diajak scrolling. Kemudian untuk chipsetnya ini MediaTek Helio G85 ini tidak bisa kalian anggap remeh untuk harga smartphone sejutaan. Terus kemudian untuk hasil kamera malamnya dengan menggunakan mode Super Nightscape-nya ini cukup bagus banget. Nah, tadi udah ada beberapa plus dari si Infinix Hot 10s ini. Sekarang gua akan share ke kalian minusnya dari si Infinix Hot 10s ini. Yang pertama, bisa kalian langsung lihat si Infinix Hot 10s ini masih pakai port micro USB. Iya, di 2021 masih pakai micro USB itu rada ketinggalan zaman sih kelihatannya. Yang kedua, resolusi layar ini masih HD+ aja. Ya, jadi buat kalian yang ogah yang ngelihat layar yang rendah banget resolusinya, jadi ya nggak usah ngelirik smartphone ini. Tapi buat kalian yang nggak permasalahin untuk resolusinya tapi memilih baterainya, ini bisa kalian lirik. Oke, sekian aja kita ngebahas si Infinix Hot 10s. Jadi ini adalah review dari si Infinix Hot 10s. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue yang ada di sebelah sini. Oke, sekian. Dwiki pamit. Have a nice day. Bye-bye.